apakah kemudian dalam fikih agraria ini Ustadz dijelaskan tentang panduan-panduan dalam menangani problem fikih agraria yang berdasarkan daripada contoh-contoh kasus di hadis-hadis? Mohon dijelaskan Ustadz. Oke, tentu saja rumusan ini tadi sudah kita sebutkan di situ bahwa kita akan selalu melihat perspektif dari problem agraria di Indonesia itu dengan nas-nas Quran maupun sunnah Rasul ya, hadis-hadis. Nah, oleh karena itu sebenarnya beberapa kasus pada masa Rasulullah, juga masa para sahabat ya, khulafaur rasyidin, para khalifah ini sebenarnya sudah bisa menjadi panduan bagi kita, dan kita tinggal mengkontekstualisasikan dengan problem agraria di Indonesia. Misalnya saya ingin memperlihatkan begini, Rasulullah SAW itu dalam hadis ya Bukhari dan Muslim itu menyatakan bahwa barang siapa misalnya mengambil hak atas tanah orang lain, maka dia nanti di akhirat akan dikalungkan atau dibebankan pada dirinya itu 7 lapis bumi itu. Ini ketika orang menyerobot hak orang lain dalam bidang pertanahan. Kemudian kita juga bisa melihat kenapa kita menggunakan cara pandang deep ekologi, ekologi mendalam, di mana kita tidak hanya mementingkan tata kelola agraria itu dengan memberi perhatian pada makhluk biotis atau makhluk hidup, tetapi abiotis pun dalam hal ini kita juga pandang sebagai bagian yang penting dari semua entitas alam semesta itu. Nah, ini bisa kita lihat misalnya ketika Rasulullah kembali dari Madinah seusai perang Tabuk ya. Dia kemudian misalnya di sini saya coba lihat ya di rumusan ini. Nah, misalnya pada saat seusai perang Tabuk ya, ketika hendak sampai di kota Madinah, itu beliau bersabda begini, kira-kira artinya begini, ini adalah Tabah, yaitu salah satu sebutan untuk kota Madinah ya, Tobah ya. Kemudian sedangkan ini adalah Uhud ya, gunung Uhud ya, Jabal Uhud ya. Gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Jadi bagaimana sebuah kota, sebuah wilayah itu dipandang seperti makhluk hidup, ya gak? Kemudian gunung itu juga dipandang seperti makhluk hidup, mencintai kita dan kita cinta pada gunung Uhud itu. Nah, ini kan pandangan deep ekologi yang menempatkan bahwa yang selama ini kita anggap makhluk mati itu seperti dia tidak punya perasaan atau dia tidak punya sifat-sifat seperti manusia, tapi dipandang bahwa dia mencintai kita dan kita mencintai gunung itu. Jadi gunung itu juga punya perasaan, dan kita bisa juga merefleksikan ini ya Mbak dalam Quran surat Al-Ahzab ya 72, bagaimana ketika Allah berkomunikasi dengan gunung, dengan lautan. Apakah kamu mau saya beri amanah? Kira-kira begitu. Tetapi mereka menjawab tidak. Yang mau diberi amanah untuk mengelola alam semesta ini hanya manusia. Dan manusia itu katanya memang orang yang zalim kan gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa Islam memandang gunung, lautan itu juga seperti manusia. Dia punya perasaan seperti itu. Karena ketika banjir pun itu kan air meluap dan bisa membuat kita itu mati ya karena kebanjiran, atau gunung yang meletus kan begitu. Jadi kita harus memandang juga hal ini dengan melihat bahwa kita tidak hanya mementingkan manusia saja, bahkan makhluk yang dianggap bukan makhluk hidup pun ini entitas yang penting dalam tata kelola agraria. Ini yang disebut dengan deep ekologi, dan itu bisa kita refleksikan dengan Quran maupun sunnah Rasul.